like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Pertama digelar di Kota Kerawang, Minggu 26 September 2021, bertempat di Gedung Olahraga Panatayuda Kerawang. Adu gengsi, kekuatan, skill, dan teknik akan menjadi kunci kemenangan para petarung profesional yang berasal dari segala penjuru tanah air untuk menjadi yang terbaik dalam ajang Silat Bebas Indonesia. Silat Bebas Indonesia. Simak kesiapan Silat Bebas Indonesia bersama Pribadi Baja Kerawang dalam acara Aksi Mania, kembali lagi di Kopi Manis, kompilasi informasi dan pikiran milenialis. Kali ini kita akan bertarung pikiran dengan teman-teman dari Pribadi Baja. Siap. Kita akhirnya ketemu lagi setelah 2 bulanan lah ya. 2 bulan. Buka. Ya, biar gantengnya kelihatan. Siap. 2 bulan kita 2 bulan ya nih? 2 bulan atau Juli kita ketemu ya, podcast kurang lebih Juli. ya 2 bulan 3 bulan lah ya. 3 bulan. 2 bulan 3 bulan kita akan membahas hal yang sempat tertunda. Sebelumnya saya mau mengingatkan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita. Dan juga untuk kalian yang senang mendengarkan musik-musik pop, dangdut, tradisional, terus lokal maupun mancanegara, kalian bisa dengarkan di 96,10 FM atau bisa akses di aksiradio.com. Ada beritanya juga, ada video-video kerennya juga. Langsung aja ada teman-teman dari Pribadi Baja yang akan kasih kita informasi soal rencana bukan festival ya waktu itu apa namanya? Event silat bebas. Challenge ya. Challenge. Tadi katanya ada bocoran ini ada perbedaan antara challenge dengan audisi. Katanya kalau di challenge itu siapapun yang menang itu adalah pemenang gitu ya. Jadi nggak ada tahap-tahap berikutnya gitu, nggak ada audisian gitu ya. Nah ini kan eventnya harusnya di 25-26 Juli. 25-26 Juli. Nah cuma karena COVID waktu itu tiba-tiba tinggi banget, akhirnya selang 1 minggu kalau nggak salah waktu itu ya, akhirnya terpaksa ditunda dan sekarang sudah akan dimulai. Iya. Boleh kasih tahu tanggal berapa fixnya? Jadi pertama kita sampaikan alhamdulillah ya, puji Tuhan, kondisi Kabupaten Kerawang sudah landai untuk COVID dan saat ini menurut informasi dari rekan-rekan Satgas COVID bahwa Kabupaten Kerawang ini sudah masuk ke zona hijau. Ya, dan kemarin kita koordinasi dengan pemerintahan melalui Bapak Sekda, kita diizinkan untuk mengadakan event itu di tanggal 26 hari Minggu 26 September 2021. Dan dengan waktu yang mepet ini ya mau tidak mau panitia bekerja keras dengan segala kekurangannya untuk melaksanakan event yang pertama di Kerawang, dan mudah-mudahan ini menjadi role model untuk rekan-rekan yang pecinta bela diri ini. Nah, seperti itu. Nggak mudah-mudahan sih, tapi harus kok. Wajib. Harus karena Karawang itu kan kemarin kita juga sempat wawancara ada atlet-atlet bela diri yang punya potensi kan. Maksudnya event ini harus betul-betul memotivasi lah bahwa ada wadah untuk mereka yang punya potensi di bela diri gitu. Ya, itu yang kita harapkan. Tujuan kita memang menjadi satu wadah di mana banyak para praktisi bela diri yang saat ini ketika usianya sudah mentok karirnya mungkin di amatir dalam hal ini bela diri prestasi di bawah KONI, mereka ada jenjang usia. Benar. Ketika mereka sudah mentok, mereka mau kemana? Nah, jangan sampai ketika mereka mentok akhirnya mereka menjalin jalur yang negatif gitu, di jalanan dan lain-lain. Nah, itu yang kita harapkan. Daripada di jalanan, di sini ada wadahnya. Wadahnya kalian
bertarung di sini karena akan mendapatkan pride di situ, mendapatkan lelah yang dihargai dalam bentuk mungkin materi atau setelahnya. Kalau misalkan memang seperti Asmi ini ya, teman kita Bang Asmi nih, kalau dia ikut fighting dan menang karena penampilannya oke, bisa jadi bintang iklan, walaupun iklan ya tisu lah. Tapi menang, walaupun ada kemungkinan saya menang, saya tetap nggak akan ikut sih. Nah, untuk tempatnya di mana? Nggak berubah tempat? Tetap tempatnya di Gor Panantayuda, semua kita sudah set up, tempatnya nggak akan kita kemana-mana di sana. Peserta ada peningkatan atau berkurang dari jumlah yang sebelum? Oke, untuk sampai saat ini jumlah peserta kita menyediakan 11 partai. Namun memang sedikit berkurang karena adanya pandemi. Yang pertama memang ada beberapa partai kita yang sudah terdaftar dan mereka terindikasi positif. Jadi mereka mundur, tapi plusnya kita dapat beberapa fighter yang memang sudah juara-juara nasional di bidang bela diri lain. Dan juga kita dapat beberapa fighter yang memang pure dia belajar silat itu belasan tahun, bahkan dari luar Pulau Jawa. Harusnya jangan dikasih tahu sekarang, nanti lawan-lawannya pada mundur dulu. Ini indahnya di silat bebas ya. Indahnya di silat bebas, kenapa? Tadi seperti Ferdi bilang bahwa pesertanya dari luar Jawa bahkan ada dan dari semua aliran. Kenapa sih kok yang namanya event silat bebas, tapi kok pesertanya ada yang dari aliran di luar silat? Nah ini satu yang harus kita ambil sisi positifnya, karena orang-orang mungkin buat teman-teman pecinta silat, ini bukan silat murni katanya. Iya betul, tetapi kita mau membawa silat ini ke kancah yang lebih jauh, nasional bahkan kalau bisa internasional. Karena apa? Ketika ada satu atlet yang datang untuk turun tanding di silat bebas dengan warna, saya alirannya nih, misalkan dari Muay Thai atau kickboxing atau dari taekwondo atau dari karate. Ketika sudah dia mendaftarkan diri di event silat bebas, mau tidak mau dia harus bermain silat, belajar silat. Dengan begitu kan ada sisi positifnya bahwa mau tidak mau silat ini juga akan digemari oleh aliran yang lain. Nah itu yang kita ambil sisi positifnya. Tapi saya harapkan juga ini jangan jadikan persepsi negatif di tentang event ini gitu loh. Iya. Baik, karena memang silat juga udah kemarin ngobrol sama teman-teman silat, katanya sudah jadi warisan dunia tak benda silat itu. Makanya event silat bebas Indonesia ini membuka promosi silat secara luas. Betul. Jadi nggak kaku lah silatnya. Siap. Nah itu karena yang tadi saya balik lagi, usia teman-teman yang berada di bawah PON, IPSI maupun PPSI itu ada batasannya usia emas paling hingga 25 atau 27 tahun. Setelah itu mereka mau kemana? Daripada itu yang tadi saya bilang, daripada mereka kemana-mana, ini ada wadahnya. Itu satu. Yang kedua, kita ambil positifnya bahwa ya kita tidak bisa menutup bahwa mata kalau di Kerawang ini ratusan lembaga. Banyak kejadian ya antara lembaga A dan B, kisruh. Saya pikir kita menjadi jembatan saja dibanding harus ada kekisruhan di jalanan atau bagaimana, ya lebih baik kita arahkan ke hal yang positif. Bahkan saat ini sudah ada satu lembaga yang menanti kerjasama dengan kita agar meminta anggota-anggotanya dibina untuk supaya anggotanya itu mungkin punya niatan yang punya jiwa petarung ya kita kerangkan. Jadi lelaki sejati tarungnya di atas ring. Betul. Di dalam ring atau di atas ring itu lawan. Di luar kawan. Nah, itu dia. Tapi ngomong soal aliran, berarti yang nanti ada 11 partai itu alirannya macam-macam juga? Macam-macam ya? Ada berapa aliran kira-kira? Lebih dari 10. Lebih dari 10. Tambahin satu boleh? Teman saya aliran sesat.
Nah, ini kan suasananya masih pandemi ya, walaupun memang udah agak longgar. Nah nanti open nggak sih, maksudnya terbuka nggak sih kalau ada yang mau nonton gitu? Oh tidak bisa. Oh nggak bisa ya? Oh, tidak. Kita No. jadi kita sudah mempersiapkan skema. Jadi untuk semua yang masuk, bahkan fight card kita juga sudah menggunakan ECAP fight card. Jadi meminimalisir yang namanya kontak sentuh fisik. Jadi kita yang masuk itu kita udah kirim contoh kayak tamu undangan kita, misalkan beberapa kita kan tetap harus wajib juga ya menghargai beberapa bagur dari Karawang. Kita kirimkan, misalkan mereka jatahnya 2, kita kirimkan 2 dengan barcode ya, atau dengan nomor ya. Berarti memang nggak terbuka untuk umum ya, artinya Tidak. karena pandemi itu aja sih sebetulnya. Karena kita pun seperti yang tadi bilang, bukan hanya tamu undangan, peserta pun dari jauh-jauh hari saya bilang mereka wajib vaksin, minimal vaksin pertama. Dan ketika mereka nanti check in di Kerawang, check in ya, maksudnya registrasi gitu. Check in. Saya nggak ngira ke situ. Tapi pernah. Sama istri. Di mana? Oh jadi interogasi nih. Ketika mereka lompat dari Kerawang, nantinya akan dilakukan swab antigen satu. Itu. Yang kedua ditambahkan lagi semua peserta, semua tamu undangan kita berikan ID card melalui digital. Tadi namanya ID card ya. Jadi bagi yang teman-teman yang mau nonton, mohon maaf, bukan kita tidak menerima, karena kondisinya saat ini tidak memungkinkan kita dalam satu area itu kerumunan kan gitu. Betul. Lebih baik kita cari aman, kita undang tetap yang sekiranya harus kita undang. Kalaupun teman-teman di luar sana yang tidak ada kesempatan, nanti akan kita live-kan atau kita tayangkan di YouTube. Di YouTube-nya Pribadi Baja. Siap. Ah. Oh, di YouTube Aksi. Oke, sponsor masuk. Asik. Makanya jangan sebutin dulu, minta sponsor. Nanti jadi informasinya buat yang mau menyaksikan secara langsung, walaupun memang nggak di lokasi langsung, tapi suasananya bisa dapet. Jadi nanti kita tayangkan di channel YouTube kita juga. Nah, yang sebelah sini, 11 partai ini berarti kan ada 22 peserta ya? 22 peserta ini dari mana aja? Kerawang pasti ada, DKI Jakarta. Kalau kita urut ya dari Sumatera itu ada dari Palembang, dari Riau, turun terus Padang 1 orang, lalu dari Tangerang ada DKI Jakarta, Bekasi, Cikarang, Karawang, Jawa Tengahnya udah masuk ke Jepara, Rembang, Bojonegoro. Mas kayak supir loh mas. Itu terakhir. Berarti banyak yang dari luar pulau bahkan ya, dari Sumatera itu ya. Tapi jangan salah, mereka itu yang pertama prokes sudah pasti. Ketika berangkat sudah pasti prokes. Lalu ya kita nggak menutup kemungkinan kayak kemarin ada partner kita dari Kota Padang juga yang memang tidak bisa hadir karena itu dia karena positif dan lain-lain lah, banyak halnya juga. Nah, tapi di luar itu kita pastikan pertandingan kita ini full prokes. Jadi memang ya harus ketat banget ya prosesnya itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini, kalau misalnya lomba biasa kan biasanya ada hadiah ya kan, mungkin apa namanya medali atau lain itu kan biasa. Nah, apa sih yang berbeda, yang lain dari silat bebas Indonesia ini? Ketika mereka yang menjadi pemenang, apa yang akan mereka dapatkan? Sebenarnya inilah yang mungkin menarik buat teman-teman petarung yang tadi disebutkan oleh ketua pelaksana ya, dari Sumatera sampai ke Jawa Timur segala macam. Kenapa? Mereka berbondong-bondong ingin ikut silat bebas challenge ya kita sebutnya, karena kalau kita bicara silat bebas Indonesia itu yang sudah akan ditayangkan di TV One. Tapi silat bebas challenge ini adalah stok asalnya, bibit. Yang mereka dapat adalah ketika mereka bertarung di sini, mereka menjadi pemenang dan terbaik di masing-masing kelas, mereka mendapat fight card on list untuk stok tampil di TV One. Walaupun minggu ini misalkan di Kerawang silat bebas challenge-nya, kemudian kayaknya kapan nih? Ya nanti kita menunggu antrian.
Tapi dia pasti tampil di TV One. Hasil dari di Kerawang, event di Kerawang ini. Gitu. Tapi berarti kalau menurut peserta itu keren, kalau menurut saya rugi sih. Rugi? Udah capek-capek berantem, menang, suruh berantem lagi. Nah itu dia yang ini Bang Asri, karena sebenarnya dengan mereka tampil di TV itu menjadi nilai jual dia. Benar. Mereka bisa terlihat seluruh Indonesia. Kemudian tidak menutup kemungkinan yang saya bilang kalau memang dia punya postur yang bagus, good looking, itu bisa aja tuh menjadi bintang iklan, bintang sinetron. Benar. Itu kan who knows gitu ya, kita nggak ada yang tahu gitu. Apalagi sekarang kan lagi mulai nih. Kalau film-film itu film-film action gitu kan kayaknya betul banget. Iya. Talent-talent di bidang yang bela diri lah. Betul. Stuntman. Stuntman. Kalau itu dia stuntman film. Nah, ini pesertanya cowok semua atau ada cewek juga? Untuk event yang Kerawang ini cowok. Itu karena memang dibatasi untuk cowok atau yang daftar cowok? Kemarin sempat ada pendaftar cewek atau fighter wanita, cuman lawannya belum Nggak ada. Oh, berarti tetap ya cewek harus lawan cewek ya? Iya dong. Iya. Nggak bisa juga dong. Bisa cowok. Bahaya nanti. Kalau bisa tadinya padahal lawan saya aja. Oh benar ya? Mereka nih. Paling saya peluk aja dapat makan gitu. Tolong dicatat direktur nomor 1 Indonesia wanita lawan dia. Jangan. Kan peluk kan direkturnya kan juga. Saya peluk, dibanting. dia banting saya. Nah, terus pesan dan harapannya apa nih untuk khususnya ya para praktisi bela diri di Karawang terhadap event ini? Pesan dari kami sebenarnya begini, bahwa jangan memandang event ini suatu event yang brutal, karena di sisi positifnya event ini memang banyak yang meminta, dan orang IMSI-nya sendiri itu memandang ini suatu wadah yang bagus, bisa menampung rekan-rekan atlet yang tadi saya bilang yang usianya sudah tidak mumpuni di karir amatir, dan dari sini juga menjadi peluang, karena kita lihat industri olahraga saat ini salah satu industri yang bisa dibilang peluangnya masih besar. Orang tidak melihat bahwa industri olahraga ini apaan olahraga, ya kan? Tidak ada bisa menghasilkan uang, jangan salah. Sekarang itu dari olahraga itu bisa kemana-mana. Kalau kita lihat mungkin kita mengaca ke atlet One Pride ya, salah satunya Suwardi. Dia atlet silat sebenarnya dari aliran PSHT, perguruan PSHT. Mereka dia bertanding, tapi di sisi lain dia menjadi bintang iklan salah satu minuman. Kalau nggak salah sedang dalam tahap taping sinetron ya, apal saya nggak. Itu kan satu hal yang membuat pendaringannya dia untuk bertambah gitu, atau pendapatan dia juga bertambah. Nah, itu dia. Karena saat ini kalau kita melulu berpikir, wah saya harus kerja di pabrik, ya memang bagus kalau kita masuk dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pabrik. Tapi misalnya ketika kita sudah mentok, mau kemana larinya? Apakah kita mau menjadi pelaku kriminal? Kan enggak juga. Jadi ada satu industri yang bagus. Tinggal apakah kita berani, kita mau berlatih dan punya semangat yang tinggi? Ayo. Apalagi atlet itu kan banyak banget ya. Terus perguruan silat juga banyak banget. Sedangkan kalau kita lihat peluang di KONI, di prestasi ya, jalur prestasi kan terbatas banget ya, dengan jumlah atlet yang sangat banyak. Betul. Berebut di kejuaraan prestasi itu kan berat banget, makanya wadah ini cocok banget. Ya. Jadi kan kalau koreksi kalau saya salah ya, kalau misalkan di prestasi itu jalurnya paling Pokpil, mulai dari Pokpil mungkin Porda, ya kan Porprov, lanjut ke SEA Games ke PON, SEA Games, Asian Games, ke Olimpiade. Itu pun kalau misalkan silat ini sudah bisa diterima di Olimpiade. Saat ini kan baru mau sampai ke tahapan Asian Games ya. Kemarin pada saat itu tuan rumahnya Indonesia. Atau nanti next Asian Games di negara mana apakah silat itu dipertandingkan. Tapi kalau SEA Games sudah reguler. Itu kan berarti memang terbatas, gitu kan.
ini kalau ini sih kapanpun kalau si atlet itu siap silakan. Selagi memang diizinkan dari pihak Pak Gurunya, diizinkan dari pihak orang tuanya dan lain-lain. Untuk event challenge ini sendiri di Kerawang, apakah berhenti sampai di sini? Apakah ada kelanjutannya? Yang pastinya ada kelanjutan. Nah ini aja uniknya, kemarin kita udah ngobrol sama promotor, Zoom meeting gitu. Kalau lu nanti atlet lu 20-22-nya bagus, walaupun dia kalah tapi dia entertaining orangnya. Entertaining itu artinya gini, bukan hanya cara mainnya yang bagus, bisa mengalahkan lawan, tapi dia bisa mengangkat kaidah silat lebih lagi. Dianggapnya oleh promotor, dua-duanya naik. Oh gitu. Jadi nggak dibatasi misalkan menang kalah. Naiknya ini bukan naik kayak gimana, maksudnya langsung naik main di live. Jadi nggak bisa nggak melulu bahwa slotnya sekian gitu. Jadi ada dari 11 partai ini, kalau yang 11-nya udah pasti ya, pemenang ini udah pasti masuk ke live-nya. 2 atau 3 nantinya yang naik live. Oh, tapi tiga. angka itu bukan jadi acuan ya, Pak Ridwan bilangnya. Masih ada kemungkinan yang tadi ketua bilang, ini kalau misalkan dia bagus, kaidahnya keren gitu, jadi bisa nambah lagi kuotanya. Jadi istilahnya kalaupun 22 ini bagus ya masuk semua gitu kan. Betul seperti itu. Jadi kalau tadi dibilang main jenjang sangat banyak gitu. Dan tadi nyambung ke pertanyaannya, event ini nggak akan hari ini selesai, minggu besok selesai, karena masih ada rencana regulernya entah 2 bulan atau 3 bulan ke depan kita akan ada challenge yang kedua, challenge yang ketiga. Fungsinya apa? Ketika atlet yang di challenge 1 yang sekarang di minggu mereka belum berhasil, belum masuk untuk on list di TV1 di live, dia bisa tampil juga di challenge yang kedua. Benar-benar. Ya kan? Setidaknya dia sudah pernah punya pengalaman di challenge yang pertama. Yang kedua dia bisa menambah ilmu lagi dan tampil di kedua. Siapa tahu dia bisa menang kan gitu. Apalagi nanti mudah-mudahan pandemi cepat selesai ya Pak. Iya. Jadi nggak cuma mereka yang bertanding yang ada di arena, tapi banyak juga penonton yang nanti cocok nggak sih kalau saya bilang itu hiburan? Jadi entertain ya, entertain. Dan satu saya kasih gambaran, nanti di bulan Oktober itu akan ada acara silat bebas off air yang diadakannya di Mako Kopassus Cijantung. Karena kebetulan memang pribadi baja ini pelindungnya Dirjen Kopassus saat ini. Kemarin sudah ada surat rekom bahwa di Oktober kita akan adakan off air. Nah nanti tidak menutup kemungkinan yang dari Kerawang pun akan ditampilkan lagi di sana. Jadi panjang lah, bisa di mana-mana. Untuk pelaksanaan ini di Kerawang, respon dari perguruan silat atau mungkin dari seni bela diri yang lain, termasuk dari pemerintah sendiri, seperti apa sih? Oke, kalau dari silat, ya memang balik lagi, teman-teman IPSI kita sudah coba sampaikan, sudah kita sosialisasikan event ini, dan mereka memang bilang, waduh ini kok silatnya nggak kelihatan banget gitu, nggak murni silat yang ada. Tapi saya bilang bahwa niatan kita mau membawa nama silat itu kepada rekan-rekan aliran lain gitu loh. Mau tidak mau mereka harus belajar silat. Walaupun memang cara fight-nya itu berbeda dengan silat. Karena kan kalau silat yang ada di amatiran di KONI, mereka tidak boleh memukul area leher ke atas. Ya kan? Tidak boleh dari perut ke bawah gitu. Di sini mereka bebas berekspresi, mau pukul area kepala, main kaki, main apa gitu. Jadi tidak di tempat-tempat kita. betul. Dan dari ketua IPSI pun alhamdulillah tadi kita baru saja sebelum podcast ini berjalan support banget. Ini yang dia cari, karena wadah ini bisa menjadi jembatan buat teman-teman yang selama ini berkelahi di lapangan. Tadi ketua IPSI ya seperti bilang itu. Malah nanti kalau bisa panitia tolong buatkan menerima petarung-petarung yang siap bergabung di Silat Bebas Indonesia. Gitu. Itu dari segi teman-teman IPSI ya. Tapi kalau dari segi pemerintahan ya memang masih slow respon. Walaupun ada respon dari Bapak Sekda sebagai selaku ketua IPSI Kabupaten Kerawang. Ya mudah-mudahan bukan hanya Bapak Sekda, masih ada yang lain-lainnya gitu. Di sini ada Wakil Bupati, ada Bupatinya, yang kita harapkan ya melihat bahwa ajang ini juga menjadi peluang bagi warga Kerawang yang punya potensi.
Benar-benar. Jadi memang kita harus konsisten dan komitmen dulu ya Ko ya dalami event ini. Nanti kalau udah besar nggak usah sibuk-sibuk cari sponsor, mereka datang sendiri. Kok kayaknya nyentil kan? Saya nggak berniat nyentil apa sih. Nyari sponsor, emang gitu ya kita. Tapi sebenarnya gila mas, tadi kita ngobrol sama Ketua IPSI ya. Ketua IPSI itu nyampe ketika orang tawuran. Tadi saya dengar cerita dia. Ketika orang ada tawuran nih antara lembaga aman, dia datang ke sini. Ali mana jago kan? Ayo dulu di silat, kabur pak. Karena memang besarnya Ali juga belum tentu kalau di atas ring berani. Nah, itu dia. Sensasinya beda. Jadi pesan buat Anda yang suka bikin rusuh di jalan, silahkan cari Koko ini ya. Maksudnya ikut silakan. Oke Kok, thank you banget udah main-main lagi ke sini. Ya. Dan mudah-mudahan eventnya sukses, Amin. lancar, Terima kasih. dan bisa berkesinambungan. Amin. Itu dia untuk menciptakan wadah baru bagi para praktisi bela diri khususnya silat. Amin. Dan Asimania, jangan lupa nanti saksikan hari Minggu tanggal 26 kan ya? 26 September dan ingat Bang Asmi bahwa nanti itu sebenarnya di live, bukan di live ya, diliput oleh salah satu TV nasional. Oh. Diliput, tapi tidak ditayangkan secara langsung. TV One berarti. Ya saya tidak sebut, tapi karena sudah sebut ya sudah lah. Pokoknya nanti akan ditayangkan di TV nasional dan juga akan ditayangkan di AXI tanggal 26 September hari Minggu. Sementara buat apa namanya yang sudah tergugah, lihat-lihat dulu aja videonya, lihat live-nya nanti seperti apa. Syukur-syukur di event berikutnya bisa ikutan ya Ko ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan ini. Dan jangan lupa like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya. Subscribe juga channel kami. Saya Muhammad Azmi, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pribadi, baca, BNI, bersatu. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.